Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwani. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Yang pertama, anatomi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi, sama dengan memotong, menyayat, dan memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Anatomi struktur tubuh, yaitu anatomi makroskopik. Anatomi makroskopik terbagi menjadi dua bagian, yaitu anatomi regional dan anatomi sistemik. Anatomi struktur tubuh yang kedua yaitu anatomi mikroskopik, yang ketiga anatomi ultraskopik, dan yang keempat anatomi radiografi atau radiologi. Tingkat struktur organisasi tubuh manusia terbagi atas 4, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Fisiologi, fisis sama dengan fal, dan logi sama dengan ilmu. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Genetika, definisi genetika dalam banyak buku dinyatakan sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Konsep dasar genetika yaitu genotip, fenotip, faktor dominan, dan faktor resesif. Selanjutnya, sistema pergerakan. Sistema pergerakan terbagi atas 3, yaitu tulang. Tulang sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Berdasarkan strukturnya, tulang terbagi atas 2. Pertama, tulang keras, bersifat keras, dan yang kedua, tulang rawan, bersifat lunak. Selanjutnya, sendi. Sendi terbagi atas 3, yaitu sendi kaku, sendi mati, dan sendi gerak. Sendi gerak sendiri terbagi atas beberapa jenis, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi luncur. Otot. Otot terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot berfungsi menjalankan kerja, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah. Selanjutnya, panca indera. Panca indera terdiri menjadi 3, yaitu mata, telinga, dan kulit. Mata, bagian pelindung mata, yaitu alis, kelopak mata, bulu mata, dan kelenjar air mata. Kelainan yang sering terjadi pada mata yaitu rabun dekat, rabun jauh, mata tua, rabun senja, buta warna, dan katarak. Selanjutnya, telinga. Bagian-bagian telinga. Yang pertama, daun telinga, yang kedua, lubang telinga, yang ketiga, tulang telinga, yang keempat, gendang telinga, yang kelima, rumah siput, yang keenam, saraf ke otak, dan yang ketujuh, saluran Eustasius. Penyakit pada telinga yaitu tuli saraf, infeksi telinga, dan congek. Selanjutnya, kulit. Bagian-bagian kulit yaitu epidermis atau lapisan luar ari terbagi menjadi 2 aspek, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua, dermis atau lapisan dalam atau kulit jangat terbagi menjadi 4 aspek, yaitu jaringan lemak, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan pembuluh darah. Selanjutnya, sistem koordinasi. Sistem koordinasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf
struktur sel saraf, yaitu dendrit, nukleus, soma, akson, nodus Ranvier, selubung myelin, sinapsis, dan sel Schwann. Selanjutnya, sel saraf pusat. Sel saraf pusat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, otak besar, otak kecil, dan batang otak. Sumsum tulang belakang terdiri atas dua lapis, yaitu substansi putih di bagian luar dan substansi kelabu di bagian dalam, membawa rangsangan dari seluruh tubuh menuju otak. Fungsi ini dapat dilakukan karena medula spinalis membentuk percabangan ke seluruh bagian tubuh yang disebut sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi yaitu saraf somatis. Saraf somatis terdiri dari dua bagian. Yang pertama, 12 saraf keluar dari otak. Yang kedua, 31 saraf keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otonom. Saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatetik dan saraf prasimpatetik. Materi terakhir yaitu genetika. Genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genos atau bahasa Latin, artinya suku bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk alih informasi hayati dari generasi ke generasi. Oleh karena cara berlangsungnya alih informasi hayati tersebut mendasari adanya perbedaan dan persamaan sikap di antara individu organisme. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan itu diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Istilah-istilah dalam genetika yaitu gen, kromosom, DNA, RNA, fenotip, genotip, dominan, resesif, intermediate, alela, homozigot, prenatal, dan filial. Ciri kelainan karena faktor genetika. Yang pertama, penyakit tidak dapat menular. Yang kedua, penyakitnya tidak dapat disembuhkan karena adanya faktor keturunan. Dan yang ketiga, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki turunan kelainan genetika. Mutasi gen atau kromosom terbagi menjadi dua, yaitu Down syndrome dan sindrom Turner. Kelainan penyakit seks atau kromosom, yaitu buta warna dan hemofilia. Dan yang terakhir, kelainan dan penyakit yang menurun yang terpaut pada autosom, yaitu albino atau bule. Yang kedua, brasidatili atau jari pendek, dan yang ketiga, polidatili.